الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi materi tajwid kita yaitu sifatul huruf. Nah, sifatul huruf ini tidak bisa kita pisahkan dengan makharijul huruf. Jadi dia satu kesatuan dengan makharijul huruf. Ini sama, ini nggak bisa dipisahkan. Maka siapakah yang menyusun? Sebelumnya saya sampaikan makharijul huruf dan sifatul huruf yaitu Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Ini yang menyusun sifatul huruf dan makharijul huruf. Yang awalnya orang yang belajar Quran itu adalah orang Arab asli. Jadi bagi mereka masih mudah mengucapkan huruf Al-Quran karena bahasa mereka. Seiring perkembangan Islam semakin berkembang luas, maka bahasa Quran ini bukan bahasa suatu bangsa tersebut atau suatu kelompok tersebut. Contoh, orang-orang yang sudah di luar dari Arab, maka dikatakan orang ajam seperti kita ini, tidak tahu bagaimana mengucapkan bahasa Arab secara baik dan benar. Maka perlunya ada ilmu makharijul huruf dan sifatul huruf untuk memelihara bacaan Al-Quran tersebut. Maka siapakah yang menyusun? Dari Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, yang sebelumnya saya sampaikan dalam kitab Mu'jamul Ain. Mu'jamul Ain. Kenapa dikatakan Mu'jamul Ain? Karena huruf yang pertama beliau cek adalah huruf Ain, sehingga beliau kelompokkan. Maka perumpamaannya makharijul huruf ini dengan sifatul huruf, yang namanya sifat itu secara bahasa segala sesuatu yang melekat, segala sesuatu yang menempel. Contoh kalau manusia, ya menempelnya pada manusia, melekat pada manusia. Bagaimana kita mengenal seseorang? Lihat sifatnya gimana. Maka makharijul huruf ini ibaratnya apabila ibu dan bapak memiliki anak. Maka contoh seorang ibu dan bapak memiliki anak. Nah, anak ini dengan contoh ada 3 anak, sumbernya sama ibu bapak, tapi sifat 3 anak ini berbeda-beda. Walaupun ibu bapaknya sama, anaknya berbeda-beda. Maka begitu juga makharijul huruf, ada yang segala dari segi tempatnya sama. Contoh tenggorokan saja. Tenggorokan terbagi 3 tempat 6 huruf. Tenggorokan yang bawah H, tenggorokan lawannya temannya Hamzah. Tenggorokan tengah H dengan Ain, tenggorokan tengah Kha dengan Ri. Ini saja kita lihat berbeda. Contoh huruf H, tempat keluarnya sama. Tengah tenggorokan, ibarat tadi ibu bapaknya sama. Dia memiliki anak 2, H dengan Ain. Tapi secara sifat berbeda. Contoh huruf H ketika diucapkan, udaranya mengalir. H. Sedangkan huruf Ain tidak. Udaranya tidak mengalir. Maka dari sini, kenapa kita perlu mengetahui sifatnya agar lebih jelas lagi perbedaan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Itulah pentingnya kita mengetahui sifatul huruf. Maka secara bahasa, dari sifat itu adalah segala sesuatu yang menempel atau yang melekat. Itu secara bahasa. Jadi sifat itu adalah segala keadaan yang melekat pada sesuatu. Karena kita belajarnya huruf, maka yang melekat pada huruf. Kemudian para ulama sendiri berbeda pendapat tentang jumlah sifatul huruf. Ada yang mengatakan secara garis besar dia terbagi kepada 2. Sifat yang berlawanan, jadi sifatul huruf ini terbagi kepada 2. Jadi sifatul huruf terbagi kepada 2. Ada yang berlawanan atau yang tunggal, tidak berlawanan.
Yang berlawanan 5 lawannya 5, maka totalnya 10. Maka sisanya yang tidak berlawan ada 9. Jadi total keseluruhannya 19. Ini yang paling banyak pendapat para ulama, 19 jumlahnya. Maka para ulama sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan jumlah sifatul huruf itu ada 19. Ada yang mengatakan 18. Ada yang mengatakan 17. Ada yang mengatakan 16. Ada yang mengatakan 14. Bahkan ada yang mengatakan 44. Tapi mayoritas ulama mengatakan adalah 19. Kemudian dari setiap huruf itu paling sedikit memiliki 5 sifat, paling banyak 5. Contoh alif ada 5 ba, ada berapa, paling sedikit 5, paling banyak 7. Maka secara garis besar tadi sifat yang berlawan itu ada 5. Maka 5 lawannya 5. Hamas lawannya jahar. Syiddah lawannya rokhawah. Isti'ala lawannya istifal. Itbaq lawannya infitah. Izlaq lawannya ismat. Apa saja pendekatan dari nama-nama ini? Yang pertama, hamas lawannya jahar lebih kepada udara atau nafas. Udara atau nafas. Ketika huruf itu diucapkan, bagaimana udara atau nafas mengalir atau tetap. Kemudian syiddah dan rokhawah ini lebih kepada suara. Suara bisa tertahan atau lepas suaranya. Sedangkan isti'ala dan istifal, itbaq dan infitah ini pembahasannya kepada lidah. Kemudian kita lihat, kalau isti'ala dan istifal, yang kita lihat fokuskan adalah pangkal lidah. Pangkal lidahnya bagaimana, naik ke langit-langit atau tidak, atau turun. Sedangkan itbaq fokusnya adalah dari pangkal sampai ujung lidah. Sedangkan izlaq dan ismat ini posisi makharijul huruf, berada di belakang atau di depan. Karena yang berada di belakang itu dianggap dia berat atau tertahan, sedangkan huruf yang keluar dari depan itu dianggap ringan atau lancar. Jadi posisi huruf ini pendekatannya. Ini pembagian 5 lawannya 5 dan pendekatan-pendekatan. Sekarang yang kita bahas yang pertama, hamas dan jahar. Ini tidak perlu dihafal kedua hurufnya. Yang perlu dihafal adalah yang di garis bawah saja. Nanti yang di garis bawah, yang di garis bawah yang ini. Sama ini. Ini garis bawah. Maka hamas secara bahasa itu samar. Maksud samarnya apa? Yaitu apabila huruf itu dibunyikan atau diucapkan, maka nafasnya terlepas. Jadi kalau kita letakkan tangan kita di depan mulut, itu ada udara yang mengalir. Hurufnya ada berapa? Ada 10. Fahathahu, fa. Nah, kalau diletak tangan di depan ada anginnya, fa berhembus. Ha, tha, ha, shin, kha, sad, sin, kaf, ta. Nah, ini jadi huruf-huruf yang apabila diucapkan nafasnya mengalir. Syairnya supaya mudah kita menghafalnya, dihafal fahathahu syakhsun sakat. Fahathahu syakhsun sakat. Fahathaha shin kha sad sin kaf ta. Fahathahu syakhsun sakat. Jadi kalau ditanya huruf ha di mana tempat keluar hurufnya? Tengah tenggorokan. Kemudian sifatnya apa saja? Kalau kita lihat dari segi nafas, maka huruf ha itu sifatnya udaranya mengalir, yaitu hamas, nama sifatnya. Contoh huruf a, huruf ain. Kalau dilihat tempat hurufnya, makhrajnya di tengah tenggorokan. Kita lihat fahasahu syakhsun sakan, ada tidak huruf ain? Tidak ada, berarti lawannya jahar.
huruf yang apabila diucapkan udaranya tidak mengalir. Maka ini harus yang dihafal yang ini saja. Fahassahu syakhsun sakat. Fahassahu, fahasaha, shin khasad, sin kafta. Ini pembahasan yang berkaitan dengan nafas. Dan ini hamas ini nafasnya terlepas atau mengalir. Ini jahar tertahan atau tidak mengalir. Kemudian yang berkaitan dengan suara, kalau kita lihat tadi di sini ada dua, syiddah dengan rokhawah. Tadi syiddah dengan rokhawah. Tapi pada sifat yang tunggal atau sifat yang tidak berlawanan, kita lihat ke belakang, ada namanya itu tawassut. Jadi sifat yang tunggal itu ada 9. Tawassut, layyin, inhiraf, takrir, safir, tafasyi, qalqalah, istitalah, dan gunnah. Maka ada namanya sifat tawassut. Kita kenal namanya wasit, pertengahan. Namanya wasit itu penengah. Atau juga bisa lain namanya tawassut atau bainiyah. Bainiyah. Tengah, bainiyah. Apa maksud tawassut bainiyah? Yaitu pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Sedangkan syiddah dan rokhawah ini adalah sifat yang berlawanan. Yang berkaitan dengan suara. Maka karena pembahasannya suara, maka kita kelompokkan, kita gabungkan tawassut atau bainiyah ini pada yang sifat berlawanan, yaitu sifat syiddah dan rokhawah. Maka yang berkaitan dengan suara ada 3. Syiddah lawannya rokhawah. Kemudian tadi tawassut atau bainiyah, pertengahan antara syiddah dan rokhawah. Tawassut atau bainiyah. Jadi bisa tawassut atau bainiyah namanya. Maka kalau kita lihat di sini mana yang diberikan garis bawah, yaitu syiddah azidiqut tobak. Kemudian tawassut atau bainiyah. Maka ini yang perlu dihafal. Yang rokhawahnya tidak perlu dihafal. Maka sisa dari syiddah atau tawassut, maka sisanya dari rokhawah. Apa saja syairnya? Yaitu untuk huruf syiddah ada 8. Ajidu qit tabakat. Ajidu qit tabakat. Alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Di mana kita tahu kalau huruf ini ketika diucapkan udaranya tidak mengalir ketika huruf itu disukunkan. Contoh huruf hamzah, mu, minun, huruf alif, mu, minun. Tertahan suara mu, minuna. Mu, stop, jangan mu, minun. Jangan dijalankan suara. Mu'minun. Atau huruf jim, karena dia ada sifat qalqalah. Contoh qalqalahnya kita hilangkan ya, muj, kalau dihilangkan atau muj ta, tapi tambah qalqalah, muj, tambah mantul. Tapi kalau qalqalahnya kita hilangkan, muj, dia tertahan suara. Nah tadi sifatnya harus digabung-gabungkan dia, karena satu huruf ini memiliki beberapa sifat. Kalau qalqalahnya kita hilangkan, maka suaranya tertahan, muj ta. Tapi tambah kalau muj ta, ada pantulan. Maka huruf yang 8 ini ketika dia disukunkan akan tertahan. Ajidu qit tabakat, ada jedanya suara. Alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Kemudian tawassut atau bainiyah, huruf yang apabila diucapkan suaranya antara tertahan dengan mengalir. Hurufnya ada 5. Lin, Umar, lam, nun, ain, mim, ra. Contoh huruf ain, na'bu, dia tertahan tapi masih jalan. Na'bu, an'a, jalan, tertahan tapi masih mengalir. An'a. Sedangkan huruf rokhawah ini dia secara pengucapan suaranya mengalir atau berjalan. Contoh huruf za, wa ilqa, nyambung ke huruf berikutnya, wa ilqala, ladah, jangan ladah, jangan jeda, ladah, huruf sin, bis
bismi dengan bismi, jangan ada jedanya. Bismi. Azwa huruf zai. Azwa langsung nyambung ke waw. Azwa. Kenapa? Karena suaranya mengalir atau terlepas. Itu cara memahaminya. Untuk hamas dan jahar itu berkaitan dengan nafas. Yang perlu kita hafal adalah syairnya yang hamas, fahathahu syakhsun sakat fahathaha shin khasad sin kafta. Kemudian untuk suara yang perlu kita hafal, syiddah ajidu qittabakat alif jindal qaf ta ba kafta. Kemudian tawassut atau bainiyah lin umar lam nun ain mim ra, maka sisanya adalah rakhawah. Kemudian yang terakhir yaitu isti'ala, huruf yang apabila diucapkan pangkal lidahnya naik ke langit-langit sehingga dia dianggap huruf tebal, tinggi atau berat. Maka nanti ada pembahasan tebal dan tipis, itu termasuk salah satunya isti'ala. Apa saja huruf yang ketika diucapkan dia lidahnya terangkat ke langit-langit? Yaitu ada 7. Kha, sa, dha, gha, ta, lidahnya gantung ke belakang itu terangkat. Kha, jadi ibarat ini depan, dia naik ke belakang sedikit belakangnya. Ya, ini belakangnya terangkat. Kha, sa, dha, gha, ta, qa, dha. Sisanya adalah istifal, huruf yang apabila diucapkan pangkal lidahnya tidak terangkat ke langit-langit, maka dia dianggap rendah, tipis atau ringan secara pengucapan. Ini mungkin 3 saja, nanti boleh dihafal ibu hurufnya, karena ketika kita hafal huruf itu memudahkan juga ketika prakteknya. Yang mengalir nafasnya fahathahu syakhsun sakat, nama temannya hamas dan jahar, suara syiddah, rakhawah dan tawassut, pangkal lidah isti'ala dan istifal. Kemudian huruf-huruf yang perlu dihafal dari syairnya, fahathahu syakhsun sakat ajidu qittabakat lin umar khussa daghtin qidh khasad dad ghinta qaf dengan za. Silakan sampai di sini ada pertanyaan ibu yang berkaitan dengan sifatul huruf. Mana kira-kira yang belum paham boleh ditanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut baca yang lain yang belum baca. Insyaallah kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan lagi besok, yaitu yang berkaitan dengan lidah juga masih, yaitu bak invita, itlaq dan ismat dan sifat tunggal insyaallah. Nah, ini saja mungkin ibu yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa. Nanti yang belum baca boleh baca setelah doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Itu saja mungkin ibu yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz bagiannya. Silakan kepada Bu Dita. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum.